Kau berpihak kepada asing, anjing, babi. Subhanallah. Kau tipu-tipu kau punya rakyat, anjing, babi. Kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, anjing, babi, anjing, babi, anjing, babi, anjing, babi. Nah, saya juga minta Bahar Smith ceramah berakhlak yang baik. Berakhlak yang baik. Jangan kamu tunjukkan kepada masyarakat makin semakin nilainya kepada Alawin itu semakin kecil karena perilaku kamu yang tidak baik. Ya. Juga Hanif Al-Attas ya. Hanif Al-Attas. Ya, jangan sembarangan ya. Jangan sembarangan. Jangan kamu kira pribumi takut sama kamu. Tidak sama sekali. Kalau mereka mau kerjain satu kali saja kamu rubuh habis rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Teman-teman, kalau bicara ceramah Bahar Smith, ya mungkin bukan rahasia umum lagi. Sering kita jumpai kata-kata kasar, umpatan, caci makian, narasi yang mengandung unsur provokasi. Bahkan sekelas pemimpin negara pun, presiden pun dicaci maki dengan kata-kata atau isi kebun binatang semua keluar. Lalu begitu enaknya mengaku dirinya keturunan Nabi Muhammad SAW, cucu Rasulullah SAW. Subhanallah ya. Lalu ceramah-ceramahmu yang mencaci maki ini, kamu mencontoh siapa? Akhlak siapa yang kamu contoh? Dulu ada seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad ya, pernah berkata, seandainya aku memiliki satu doa yang mustajab, maka aku akan peruntukkan bagi pemimpinku. Karena apa? Baiknya pemimpin juga akan berpengaruh kepada baiknya rakyat. Itu sikap para ulama yang sebenarnya. Bayangkan Imam Ahmad bin Hanbal gara-gara tidak mengakui Al-Quran itu adalah makhluk, dipenjara sampai belasan tahun ya, dipukul, disiksa. Padahal sangat mudah bagi Imam Ahmad kalau mau misalkan menyerukan kepada umat ya, pengikut-pengikutnya kala itu, serang Raja Ma'mun ya, roboh teman-teman. Tapi tidak dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau misalkan Imam Ahmad memprovokasi rakyat kala itu, maka akan terjadi bentrokan sehingga terjadi pertumpahan darah ya. Apakah pemimpin negara kita ini sama dengan pemimpin kala itu, Raja Ma'mun teman-teman ya? Coba lihat apa reaksi dari Imam Ahmad bin Hanbal. Apakah menyuruh rakyat untuk berontak ya, kemudian mencaci maki pemimpin kala itu? Tidak ya. Apalagi sekelas ini Bahar bin Smith, anak kemarin sore teman-teman. Subhanallah. Coba kita lihat videonya teman-teman. Kau berpihak kepada asing, anjing, babi. Subhanallah. Kau tipu-tipu kau punya rakyat, anjing, babi. Kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, anjing, babi. Kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu, anjing, babi. Kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat? Luar biasa. Namun anehnya teman-teman, pengikutnya, muhibbinnya mengatakan ini adalah bentuk ketegasan Bahar Smith. Subhanallah, tegas dari mana ya? Tegas itu misalkan ketika berbicara hukum dalam Islam, haram ya haram, katakan haram ya haram, katakan halal ya halal ya. A bilang A, B bilang B, itu namanya tegas ya. Tapi kalau ini caci maki terhadap personal seorang pemimpin negara, ini bukan tegas ya. Tapi ini adalah bentuk kekasaran mulut Bahar bin Smith dan menunjukkan sifat aslinya ya. Masa kata-kata kasar, kata-kata binatang, isi kebun binatang dikeluarkan untuk mencaci maki personal, dikatakan bentuk ketegasan. Bentuk ketegasan siapa yang kamu contoh ya? Pantaslah muhibbinnya selalu setia, selalu membela, karena sudah didoktrin satu Habib bodoh, satu Habib jahil, satu Habib kasar, satu Habib yang suka mencaci maki jauh lebih mulia dibandingkan 70 para ulama, para kiai yang alim. Namun meskipun begitu, Bahar bin Smith ini melakukan pembelaan dengan alasan-alasan yang sangat-sangat aneh. Entah dari mana dia dapatkan satu dalil atau kisah teman-teman. Katanya Abu Bakar pernah mendengarkan ada seorang Yahudi kalau tidak salah, atau siapa yang mengatakan bahwa sebentar lagi Muhammad akan meninggalkanmu. Lalu Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, jilatlah kemaluan berhalamu. Kita simak videonya. Habib Bahar suka ngomong kotor, Emang benar? suka ngomong bodoh, Benar. suka ngomong goblok, suka ngomong tolol. Rasulullah, para sahabat tidak pernah menyampaikan hal seperti itu. Dulu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sahabat yang terkenal paling lembut kan? Lembut beliau.
lembut Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Suatu saat duduk bersama sahabat, datang Urwah datang dan Urwah bilang, wahai Abu Bakar, suatu saat Muhammad akan meninggalkanmu. Marah Sayyidina Abu Bakar. Apa yang keluar dari lidah beliau? Umsus badrillat. Mohon maaf, kata-katanya kalau menurut kalau bahasa kita emang kata-katanya agak kasar. Karena orang yang berkata seperti itu, wah, memang pantas untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dikatakan, lontarkan perkataan seperti itu. Apa artinya umsus badrillat? Jilatlah kemaluan lat. Badr itu ujung kemaluan perempuan. Jilatlah ujung kemaluan berhalamu. Anda mau tanya, ujung kemaluan itu kalau kita lagi contoh begini, kau jilat kemaluan kau punya berhala. Itu bahasa, kalau menurut kita di sini nih ya, menurut kita di sini, itu bahasa kotor nggak? Kalau dibandingkan dengan bodoh, tolol, goblok, mana lebih kotor? Yang tadi, iya kan? Terus itu orang berani mengatakan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengeluarkan kata-kata yang kotor. Bahar, pembelaanmu sangat-sangat aneh dan lucu ya. Yang pertama ingin saya tanyakan, benar tidak kisah ini ya? Dari mana kamu mendapatkan, di kitab mana ada kisah seperti ini ya? Karena kita tahu track record Bahar bin Smith ini sangat-sangat sering berdusta, apalagi ketika menyampaikan kisah-kisah keramat wali-wali mereka, itu kan murni isinya adalah sebuah kedustaan. Kemudian yang kedua, kalau kisah ini seandainya benar, ingat Bahar ya, yang dicaci maki oleh Abu Bakar As-Siddiq itu adalah berhala. Apa kamu pikir berhala itu dimuliakan ya? Ya maka pantas berhala dicaci maki oleh Abu Bakar As-Siddiq seandainya kisah ini benar ya. Karena apa? Orang tersebut mencaci maki atau menghina Rasulullah SAW. Nabi kita dihinakan. Maka dibalaslah oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan mengatakan, jilatlah kemaluan berhalamu. Yang dicaci maki adalah berhala, sebuah benda mati yang tidak layak untuk disembah, dipuji-puji. Itu yang dicaci maki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kasar dari mana ya? Sedangkan yang kamu caci maki adalah seorang manusia ya, masih hidup, muslim juga ya, pemimpin negara, kepala negara. Tidak bisa kamu samakan itu Bahar ya. Yang dikatakan atau dicaci maki oleh Abu Bakar As-Siddiq itu adalah berhala yang memang pantas dihinakan ya. Karena apa? Orang tersebut mencaci maki, menghina Rasulullah SAW. Lalu kamu samakan sekarang dengan caci makianmu, hinaanmu kepada seorang yang masih hidup. Ini manusia loh, dia sesama muslim. Sampai isi kebun binatang pun keluar semua dari mulutmu. Makanya ada muncul satu video teman-teman dari seorang Habib juga yang sepertinya sudah terlihat sepuh ya. Ini nasihat untuk Bahar bin Smith ya. Silahkan kalian simak ya. Apa nasihat Habib ini agar bagaimana Bahar bin Smith ini, kemudian disebutkan juga salah satu Habib, yaitu Habib Hanif Al-Attas, juga jangan ketika berceramah itu menggunakan kata-kata kasar ya, caci makian, seolah-olah merendahkan orang yang bukan nasabnya tersambung kepada Rasulullah selain kalian ya. Coba simak video ini teman-teman. Seorang Habib sepuh menasihati Bahar bin Smith dan salah satu Habib lagi kalau tidak salah Hanif Al-Attas. Coba kita simak videonya ya. Nah, saya juga minta Bahar bin Smith, ceramah berakhlak yang baik. Berakhlak yang baik. Jangan kamu tunjukkan kepada masyarakat makin semakin nilainya kepada Alawin itu semakin kecil karena perilaku kamu yang tidak baik ya. Juga Hanif Al-Attas ya. Hanif Al-Attas ya, jangan sembarangan ya. Jangan sembarangan. Jangan kamu kira pribumi takut sama kamu. Tidak sama sekali. Kalau mereka mau kerjain satu kali saja kamu rubuh habis rata. Tidak ada yang bisa tolong ya. Orang punya kesabaran ada batasnya ya. Ingat ya Al-Alawin, ingat ya. Semua kesabaran ada batasnya. Jangan sampai ini para kiai sangat hormat kepada kita, sangat sayang kepada kita. Mereka masih membaca aurat kita, orang punya orang.
Bahar Smith ini nggak sadar teman-teman bahwa sesungguhnya dialah manusia yang paling jahil ya. Ketika dia mencaci maki seorang dengan kata-kata kasar sampai mengeluarkan isi kebun binatang ya, ditolol-tololkan, digoblok-goblokkan. Kok orang ini nggak sadar? Lihat cara pembelaannya ya. Dia membela dirinya dengan berhujah kisah Abu Bakar As-Siddiq, yang kala itu ada seorang yang mencaci maki, menghina Nabi Muhammad SAW. Lalu Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, jilatlah kemaluan berhalamu. Yang dihinakan oleh Abu Bakar As-Siddiq ini adalah berhala, benda mati yang tidak pantas untuk dimuliakan, tidak layak dituhankan ya. Sikap Abu Bakar As-Siddiq melakukan itu karena diawali oleh orang tersebut yang lebih dulu mencaci maki Nabi Muhammad SAW, maka dibalas seperti itu. Tapi kalau Bahar bin Smith ini ya mencaci maki sesama muslim ya, orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, orang yang masih menyembah Allah Azza wa Jalla, justru diberikan tugas oleh Allah Azza wa Jalla, tugas yang begitu berat, mengurus rakyat 200 juta rakyat, yang seandainya kira-kira tugas tersebut dilimpahkan kepada Bahar bin Smith, mustahil akan mampu teman-teman ya. Apalagi Bahar bin Smith ini menjadi pemimpin negara, habis rakyat teman-teman dicaci maki. Ini nggak jadi apa-apa saja, hanya jadi orang yang mengaku zuriyah Nabi, keturunan Nabi Muhammad, berani mencaci maki sesama muslim, bahkan mencaci maki kepala negara, merendahkan simbol negara. Subhanallah teman-teman ya. Orang tuh kadang nggak sadar dirinya itu bodoh ya, dirinya itu jahil, tapi berani mentolol-tololkan orang lain, berani menggoblok-goblokkan orang lain ya. Dari pembelaannya ini saja kan sudah jelas nampak kejahilan Bahar bin Smith, menyamakan dirinya dengan Abu Bakar As-Siddiq yang menghina berhala ya. Kala itu Rasulullah dihinakan oleh seorang, ya pantas kalau Abu Bakar menghinakan berhalanya, uang dia yang mulai duluan. Tapi kalau kamu, apa dasarmu mencaci maki seorang pemimpin ya, mencaci maki presiden, menggoblok-goblokkan, mentolol-tololkan, apalagi sampai mengeluarkan kata-kata caci maki sampai isi kebun binatang pun keluar. Subhanallah, inikah seorang panutan teman-teman? Hati-hati ya. Hati-hati ketika mencari guru. Ini sudah pesan para ulama dari zaman terdahulu teman-teman ya. Karena ukuran agama kalian akan berpengaruh dari mana kalian mengambil ilmu agama. Makanya Rasulullah mengatakan, al-mar'u ala dini khalil falyanzur ahadukum may yukhalil ya. Sesungguhnya agama kalian sangat bergantung terhadap sahabat kalian. Maka lihatlah siapa yang kalian ambil sebagai sahabat kalian. Seorang sahabat, seorang teman saja bisa mempengaruhi pemahaman agama kita. Apalagi ini hari-hari kita menimba ilmu agama dengan guru yang modelnya seperti ini. Ya hancur teman-teman. Baik teman-teman, semoga ini menjadi manfaat sekaligus sharing-sharing bagi kita teman-teman untuk senantiasa semakin selektif. Apalagi para orang tua ya, ketika akan memasukkan anaknya di pondok pesantren ya lebih selektif lagi. Apalagi video yang beberapa hari ini muncul ketika Bahar bin Smith ya memegang sebuah pedang, kemudian juga diberikan pedang masing-masing satu kepada santrinya. Katanya hari ini kita akan potong-potong. Biasanya kita potong ayam, sekali ini kita akan potong manusia. Subhanallah teman-teman ya. Itu didikan seperti apa itu? Didikan menjadi bengis, menjadi kasar teman-teman. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa kita sajikan. InsyaAllah bertemu lagi di video berikutnya. Ini sudah durasinya kelamaan. InsyaAllah bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.